Saya risih, galau, bingung lihat kok banyak sekali orang wisuda padahal dia bukan mahasiswa-mahasiswi, kata tulisan itu. Kemudian dia jelaskan, tahukah Anda apa makna toga? Tahukah Anda apa makna tali yang dari kiri dibawa ke kanan? Tahukah Anda makna topi yang segi 5? Kenapa kita mesti wisuda? Kalau kita tanya mahasiswa-mahasiswi, kenapa dia wisuda? Kenapa dia pingin wisuda? Karena di sana ada kebanggaan. Dia TPQ walaupun dia masih SD, walaupun dia masih SMP, kalau itu membuat dia senang belajar, kalau itu membuat dia senang menghafal, kalau itu membuat dia senang pergi menuntut ilmu, maka teruslah berwisuda. Beberapa hari yang lalu saya baca di medsos, ada orang yang mempermasalahkan wisuda. Ada orang bikin tulisan, Masya Allah, tulisannya cerdas sekali. Dia bilang apa? Saya risih, galau, bingung lihat kok banyak sekali orang wisuda padahal dia bukan mahasiswa-mahasiswi, kata tulisan itu. Kemudian dia jelaskan, tahukah Anda apa makna toga? Tahukah Anda apa makna tali yang dari kiri dibawa ke kanan? Tahukah Anda makna topi yang segi 5 itu? Dia jabarkan semua di sana bahwa arti segi 5 itu mahasiswa-mahasiswi siap untuk berkhidmat di semua penjuru. Dipindahkan dari kiri ke kanan itu artinya mereka dari kemalasan, dari kebodohan menuju generasi yang siap untuk membangun bangsa negara. Dijelaskannya cerdas sekali. Tapi dia sebenarnya pingin jawab tulisan itu, tapi karena ingat ada acara wisuda di Syamsul Falah, biar nanti tulisan yang cerdas ini saya jawab di Syamsul Falah, saya bilang. Ya. Kenapa kita mesti wisuda? Kalau kita tanya mahasiswa-mahasiswi, kenapa dia wisuda? Kenapa dia pingin wisuda? Karena di sana ada kebanggaan. Orang di wisuda itu ada kebanggaan. Kalau dia lulus tapi tidak ada prosesi kayak resepsi lah kalau orang menikah itu. Tidak ada prosesinya, tidak ada dibikinkan dia acara. Kurang semangatnya pingin wisuda. Saya cuma jadi sarjana tapi tidak diumumkan, tidak dikumpulkan, tidak diacarakan, kurang semangatnya. Nah, poin inilah yang dilihat sama siapa dulu pertama kali, tidak tahu saya. Siapa yang ngadakan wisuda tetapi bukan di perguruan tinggi. Dia punya TPQ, wisuda TPQ setiap tamat. Dia punya pondok Quran, wisuda santri tamat. Hafal Quran, setiap dia hafal Quran. Dan bagi saya teruslah berwisuda. Karena apa? Karena itu adalah ekspresi kebahagiaan. Karena wisuda itu adalah kita mengadopsi sesuatu yang baik. Dan wisuda itu adalah bentuk dari kreativitas. Tidak semata-mata karena tamat sekolah wisuda, tidak. Tetapi di sini ada kreativitas. Kita pengen ngelihat anak-anak ini bersemangat. Karena beda dia anak-anak. Nanti kalau kamu hafal 1 juz saya wisuda ya. Sama bilang suruh wisuda tetapi tidak ada yang kita janjikan. Kurang semangatnya. Tapi begitu dia lihat tamat dari TPQ di wisuda, banyak orang pingin masuk TPQ, banyak orang pingin ngaji jadinya. Lalu kenapa hal-hal seperti ini kita permasalahkan? Jangan-jangan orang yang punya tulisan ini dia tidak punya TPQ. Mungkin kalau dia punya TPQ juga nanti dia akan mewisuda. Dia mungkin tidak punya lembaga pendidikan. Atau mungkin dia tidak paham kenapa selain di perguruan tinggi ada wisuda. Jadi hal-hal seperti itu adalah hal-hal yang tidak perlu kita permasalahkan. Sehingga jawaban tiang di sini, teruslah berwisuda. Terserahlah walaupun dia TPQ, walaupun dia masih SD, walaupun dia masih SMP, kalau itu membuat dia senang belajar, kalau itu membuat dia senang menghafal, kalau itu membuat dia senang pergi menuntut ilmu, maka teruslah berwisuda.
Kemudian yang selanjutnya, bapak-bapak, ibu-ibu tiang, pesan tiang kepada pelungguh niki sebagai orang tua dari anak-anak niki. Sebagaimana yang dipesankan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allimu auladakum fa innahum ya'ishuna fi zamanin ghairu zamanikum." Ajarkanlah anak-anak, sekolahkanlah anak-anak kalian, berikan dia ilmu pengetahuan yang banyak, kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innahum ya'ishuna fi zamanin ghairu zamanikum. Karena apa? Karena kelak mereka akan hidup di zaman yang tidak sama dengan zaman kita sekarang ini. Mereka akan siap bersaing nanti dengan kemajuan teknologi, dengan persaingan yang luar biasa ini hanya dengan bekal ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua, menyekolahkan atau memasukkan anak-anak di lembaga pendidikan. Benar yang seperti dikatakan sama Tuan Guru Zainal Arifin tadi. Jangan hanya kita lihat bangunannya, jangan hanya kita lihat gaya-gayanya, tetapi kita lihat juga apa yang diberikan kepada putra-putri kita di tempat itu. Apakah sama dengan apa yang kita sudah jalani atau berbeda? Karena takutnya kita kalau bapak sama anak itu beda pemahamannya, nanti tidak bisa akur di keluarga. Bapak sama anak itu tidak sama mazhabnya, nanti tidak bisa akur di keluarga. Oleh karena itu bapak-bapak ibu-ibu yang kalau memang mazhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya masukkanlah di lembaga-lembaga pendidikan yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ada orang tua mungkin alirannya berbeda, ya tidak apa-apa, dia masukkan juga anaknya di lembaga pendidikan yang alirannya berbeda. Itu yang pesan untuk orang tua. Kemudian pesan saya ini kepada anak-anak yang diwisuda, apakah diwisuda dia malam ini maupun dia sudah diwisuda 5 atau 6 tahun yang lalu. Jadilah anak-anak yang membanggakan orang tua kita. Jadilah anak-anak yang membanggakan keluarga kita. Karena kalian ini nanti yang akan menggantikan orang-orang tua ini. Saya yang berdiri di sini ya 10-20 tahun mungkin sudah tidak bisa berdiri lagi di sini, maka kalianlah yang akan menggantikan. Ada yang jadi penghulu, mungkin tidak jadi penghulu lagi, kalian yang akan menggantikan. Makanya itulah pentingnya kita mempersiapkan generasi-generasi terbaik niki, supaya nanti ketika orang-orang tua yang baik dan soleh ini sudah tidak ada, dia akan digantikan oleh generasi-generasi yang soleh dan baik-baik juga. Nah, mungkin sekedar niki yang bisa tiang sampaikan. Pas niki jam 10, 15 menit yang menyampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilil falah wal muwafiq li aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.